Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari kelas Data Mining A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan modul 7 Data Mining tentang Naive Bayes Classification. Nah, di sini merupakan tugas dari modul 7, di mana melakukan dan jelaskan klasifikasi Naive Bayes pada dataset ADO.CSV dengan ketentuan dalam kelas sebagai berikut. Nah, intinya pada tugas ini kita disuruh melakukan data pre-processing dan melakukan modeling. Lalu setelah itu kita melakukan perhitungan manual dengan tidak menggunakan coding, jadi menggunakan Excel spreadsheet, yang penting tidak menggunakan coding, dengan klasifikasi menggunakan Naive Bayes berdasarkan dataset yang telah dikirim, yaitu Dumi Jodoh Naive Bayes dataset.cls, di mana pada tugas kali ini pertama melakukan data pre-processing dengan melot data, lalu membatasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun, mengecek tipe data apakah pada masing-masing fitur dan encoding jika diperlukan, lalu mengecek data null dan data duplikat jika ada, melakukan handling miss value atau handling duplicate. Lalu mengecek data outlier dengan memvisualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur, melakukan handling outlier jika nanti ditemukan sebuah outlier, lalu menormalisasikan data menggunakan normalisasi min-max, lalu melakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta menampilkan hasil skor akurasinya berapa. Nah, lalu langsung saja kita beralih ke codingnya. Kini sebelumnya sudah saya masukkan ADO.CSV ini. Untuk mengerjakannya, yang pertama seperti biasa pada tugas data pre-processing, di sini saya mengimportkan beberapa modul, yaitu modul NumPy yang saya aliaskan menjadi NP, modul Pandas yang saya aliaskan menjadi PD, modul matplotlib.pplot yang saya aliaskan menjadi PLT, modul Seaborn yang saya aliaskan menjadi SNS, modul label encoder min-max scalar, ada modul train test split, dan modul Gaussian NB. Lalu selanjutnya saja pada soal tersebut, nomor 1 yaitu load data set ADO.CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset tersebut. Di sini saya menggunakan variabel df, di mana pada variabel tersebut berisi untuk membaca atau melotkan nanti data ADO.CSV-nya, yaitu dengan cara pd.read_csv, lalu print df.shape. Di sini df ini kan variabel dari untuk mengeluarkan tabel CSV tersebut. Lalu nanti di sini akan mengeluarkan beberapa baris dan kolom pada dataset tersebut. Lalu kita print df.head untuk melihat. Nah, di sini terdapat 48.843 baris dan 15 kolom pada dataset tersebut. Nah, di sini dapat dilihat pada data tersebut, yaitu ada di sini kolomnya atau atributnya ada equal, work class, sampai dengan ada income. Dan di sini kita lihat terdapat ada pada atribut work class ini ada memiliki nilai yang bisa tanda-tanya. Berarti nanti pada next kita mereplace data ini kita ubah menjadi penan. Jadi dengan cara df.replace jika dengan nilai ini kita np.none dan in-place sama dengan true. Coba kita print. Nah, jadi yang tadinya ini
memiliki nilai tanda tanya ini kan berarti kosong. Kita rubah menjadi none. Lalu setelah kita nilai ubah di kosong ini, kita melakukan drop data tersebut. Nah, kita pakai dulu. Kita menggunakan ini. Drop DF, nilai dari DF dropnya aksis 0 in place true, di mana nanti print kita melihat jumlah baris dan kolomnya. Nah, tadi kan ada nilai ini ya. Nah, sekarang yang none tadi kita drop, jadi hilang. Jadi yang tadinya ada 48.842, setelah kita drop data-data yang kosong, menjadi 45.222. Lalu, next, nomor 2 yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini saya membuat variabel df2 di mana df2 ini berisikan melot data dari data CSVDS yang tadi, di mana jika diketahui atribut X lebih dari sama dengan 25 dan X-nya kurang dari sama dengan 40. Lalu di sini untuk mengecek nanti ada berapa baris dan kolom, lalu kita print df2.head. Nah, di sini ternyata yang memiliki rentang nilai antara 25 sampai 40 tahun itu memiliki jumlah data 19.243. Dan ini data-datanya. Lalu selanjutnya kita mengecek cek tipe data pada masing-masing fitur dengan encoding bila diperlukan. Lalu kita mencoba dengan menggunakan .info. Jadi di F2 ini tadi kan variabelnya terakhir saya menggunakan variabel di F2. Jadi kita run saya aja. Nah, di sini akan terlihat bahwa di sini terdapat dua tipe data, yaitu integer dan objek. Integer dan objek. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengetahui kolom mana yang bertipe data objek dan kolom mana yang bertipe data int64. Itu di mana di sini saya membuat variabel obj di mana berisi dari df2, nilai dari variabel df2, di select data type di mana objek kolom, dan integer 64 di sini selective integer column. Lalu kita run saja. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa yang bertipe data objek itu ada education, material tissue, occupation, relationship, self, race, gender, native country, dan income. Dan di sini juga terlihat pada objek yaitu atribut X, education 6, capital again, dan capital next. Lalu next, setelah kita dapat mengetahui tadi tipe datanya masing-masing dari fitur, kita melakukan encoding. Nah, mengangkat encoding di sini, saya membuat variabel df3, di mana df3 di sini berisi kopian dari data df2, df3 sama dengan obj df3 obj, apply label encoder .fit transform. Di sini untuk lalu mengeprint nilai dari df3. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasi datanya pada tabel. Ini yang sudah dilakukan encoding dan mencek tipe datanya. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan data null dan data duplicate dengan cara variabel pada nilai dari df3 .isna.sum. Nah, di sini diketahui bahwa tidak ada data null pada dataset tersebut. Lalu untuk mengecek data duplicate-nya dengan cara df3 duplicated.sum. Nah, pada dataset tersebut ternyata ada 16 data duplicate.
Jadi kita melakukan handling duplicate data. Karena tidak ada data yang kosong, maka kita fokus pada handling duplicate. Nah, ini pertama kita tadi kan ada 16 data yang duplicate. Jadi kita pertama ini ngedrop data yang dinilai duplicate dengan cara variabel nilai pada di F3 drop duplicated in place sama dengan true. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terang, jadi kita tadi sudah codingan tersebut untuk mengedrop data yang duplicate. Lalu kita dapat mengecek apakah masih ada data duplicate. Kita cek. Apakah ada? Nah, data duplicate-nya yang tadinya kan ada 16 di sini ya. Setelah kita drop tadi, nah data duplicate-nya tuh menjadi 0. Jadi kita lihat. Jadi yang tadinya datanya tadi ada berapa tadi ya? Terakhir ada 19.243. Nah, sekarang datanya ada 19.227 data dan 15 kolom. Selanjutnya, kita mengecek data outlier. Kita mengecek data outlier dengan memvisualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, di sini yaitu menggunakan plt.figure, di mana fixed size-nya 16,6. Di sini sns.boxplot data nilai dari df3, int64, dan plt show. Nah, kita jalankan di sini pada masing-masing fitur. Nah, ternyata pada fitur VanWgt VanWijk ini terdapat data outlier. Jadi kita fokus pada atribut tersebut untuk menghandling outlier. Di mana di sini dengan cara saya membuat variabel Q1, di mana Q1 ini berisi di F3 yang beratributkan ini .quantil 25 dan di Q3 .quantil 75. Di mana IQR di sini quantil 3, Q3 min Q1. Dan saya membuat variabel di F4 yang di sini berisikan nilai dari df3 yang berisi nilai dari kurang dari Q3 plus IQR. Di mana di sini saya akan nanti mengeprintkan div4 shape-nya, lalu plt figure fixes 16,6 sns.boxplot, di mana data di F4. Lalu kita menampilkan. Nah, sudah tidak ada data outlier pada atribut tersebut. Lalu kita melakukan normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Di sini saya membuat variabel baru yaitu df5, di mana df5 diisi dari kopian dari df4, df4.copy, lalu membuat variabel scalar untuk menampung min-max scalarnya. Di sini df5, int64, scalar.transform, lalu kita mengeprint nilai df5 tadi. Nah, ini merupakan hasil dari normalisasi min-max-nya. Dikarenakan pada hasil ini dapat kalian ketahui bahwa indeksnya itu masih tidak beraturan. Karena kan kita tadi sudah melakukan drop dan lain-lain, kita menghilangkan beberapa baris. Nah, itu nanti kita bisa melakukan reset indeks dengan cara di sini saya membuat variabel baru di F6, di mana di sini berisikan df5.resetIndex drop true, lalu mengeprint dari df6. Jadi untuk mereset indeksnya itu dengan cara df5 di sini dari datasetnya .resetIndex drop sama dengan true. Nah, di sini sudah indeksnya sudah urut. Nah, sesuai
datanya ada 17.977 baris dan 15 kolom. Di sini tadi kan juga 17.977 baris, tetapi di sini indeksnya kan masih 48.838. Jadi kita melakukan reset indeks. Jadi indeksnya biar terurut lagi. Lalu melakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%, serta menampilkan hasil dari skor akurasinya. Di sini saya mendeklarasikan variabel X dan Y, di mana X di sini berisikan nilai dari df6.ilog, di mana memanggil semua baris, dan kecuali baris terakhir. Dan di sini juga Y, lalu langsung saja kita jalankan. Lalu untuk test size 20%-nya di sini X underscore train, X test, Y train, Y test sama dengan train test, split X, Y test size-nya 2, artinya 20%, random state-nya 100, di sini model, berisikan Gaussian NB, di sini model.fit-nya X train, model score, X test, Y test. Jadi nilai skor akurasi pada dataset size 20% itu ada 0,80. Lalu sama penjelasannya buat yang tadi, bedanya ini diganti 25. Jadi untuk akurasi 25% itu senilai 0,80 juga. Lalu ini kita jalankan 30%, ganti 0,79 untuk 30%-nya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan manual. Di sini melakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas Excel spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Lalu di sini ada pertanyaannya, langsung saja kita, di sini saya sudah membuat spreadsheet. Nah, di sini ini data yang sudah diberikan, lalu saya copy dalam sheet-nya. Di sini terdapat atribut atau variabel kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan, dan variabel keputusan. Di sini keputusannya ada gas, lamar, atau pikir dulu. Langsung saja di sini saya sudah mengkelompokkan atau mengklasifikasikan agar nanti dalam pengerjaannya enak ya. Jadi saya urutkan 5, di sini kan terdapat 20 data, dan 10 data ini gas lamar, dan 10 data juga itu pikir dulu. Nah, jadi saya urutkan 10 data teratas itu gas lamar, dan 10 data setelah itu yaitu pikir dulu. Sudah saya urutkan. Lalu untuk pertanyaan nomor 1, di sini tadi bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data interpol, tajir, baik, jempol. Jadi di sini kita mencari prior satu-satu dulu, di mana kecerdasannya sama dengan Pinterpol, hartanya tajir, perilakunya baik, kesetiaannya jempol. Lalu keputusannya apa? Kita di sini dapat membagi dua, karena ada 2 keputusan, yaitu gas lamar dan pikir dulu. Jadi kita klasifikasi, di sini saya klasifikasikan dulu gas lamar dan pikir dulu. Yang pertama kita mengklasifikasikan yang gas lamar. Di sini prior keputusan gas lamar itu sama dengan 1/2. Dan 1/2 di sini saya dapat dari mana? 1/2 ini dikarenakan ini tadi kan ada 20 data, dan gas lamar itu 10. Jadi 10 per seluruh jumlah data, 20. Jadi priornya 1/2. Lalu di sini probabilitas priornya kecerdasan sama dengan Pinterpol, dan keputusan sama dengan gas lamar. Jadi kita mencari kecerdasan yang nilainya Pinterpol, yang keputusannya itu gas lamar. Jadi ini yang blok pikir dulu ini kita kesampingkan dulu. Kita fokus yang ke gas lamar. Jadi karena di Pinterpol ini terdapat
9 data per 10, jadi ada 9 dari 10 data yang gas lamar ini Pinterpol. Jadi kita tulis priornya 9 per 10. Lalu next ke P, harta sama dengan tajir, keputusan gas lamar. Di sini kita cari jumlah tajir, yaitu yang saya blok hijau, ada 5 data dari 10, jadi 5 per 10. Lalu perilaku sama dengan baik ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data per 10 dari jumlah seluruh data. Lalu yang kesetiaannya jempol, yang keputusannya gas lamar juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya beda-bedakan warnanya biar mempermudah untuk mengklasifikasikan atau menghitung jumlah per datanya. Nah, setelah itu, untuk mencari posteriornya yaitu dengan cara mengkalikan seluruh nilai-nilai dari periode tersebut. Jadi 1 per 2 dikali 9 per 10, dikali 5 per 10, dikali 5 per 10, dikali 7 per 10, nanti hasilnya itu 0,07875. Lalu kita beralih ke keputusan yang pikir dulu. Di sini keputusan pikir dulu sama, yaitu karena di sini terbagi rata 2, 1 per 2 priornya. Lalu untuk yang kecerdasan sama dengan Pinterpol, untuk keputusan pikir dulu, jadi ini nanti yang keputusan kecerdasan Pinterpol ini, kita fokus ke yang keputusannya hempiki dulu. Jadi yang gas lamar kita kesampingkan atau kita kecualikan karena kan kita tadi sudah menentukan ini yang gas lamar. Sekarang kita menentukan yang hempikir dulu, yaitu kecerdasan sama dengan Pinterpol. Di sini terdapat data hanya 1, jadi 1 per 10. Lalu hartanya sama dengan tajir, ada 2 di sini, jadi 2 per 10. Lalu perilaku sama dengan baik, di sini ada 2, yaitu 2 per 10. Lalu ada kesetiaan, di sini jempol, ada 3, yaitu datanya 3 per 10. Dan kita kalikan semuanya, hasilnya 0,006. Nah, untuk mencari keputusannya berapa, di sini untuk mengklasifikasikan dengan metode Naive Bayes tersebut, itu mencari probabilitas posterior terbesar. Jadi kan gas lamarnya ini tadi hasilnya 0,07875. Dan hempikir dulu ini kan hasilnya 0,006. Jadi keputusannya untuk nomor 1 itu yaitu gas lamar. Karena nilai dari probabilitas posteriornya dibanding hempikir dulu, gas lamar ini lebih besar. Next, nomor 2, data digit 2, yaitu mencari kecerdasannya B aja, hartanya B aja C, perilaku B aja C, kesetiaan B aja C. Caranya sama seperti yang saya jelaskan di awal. Di sini sudah saya klasifikasikan dan sudah saya beri warna yang berbeda-beda setiap bagiannya. Jadi keputusan gas lamarnya 1 per 2, lalu kecerdasan B aja C ini pada keputusan gas lamar ada 4 per 10, ada 1 per 10, kecerdasan 1 per 10, hartanya ada 4 per 10, perilakunya B aja C ada 3 per 10, kesetiaannya 3 per 10. Dan dikali nilai dari posteriornya yaitu 0,0018. Lalu untuk yang keputusan hempikir dulu, di sini B aja C-nya 9 per 10, kecerdasannya, hartanya 3 per 10, B aja C ada 3 per 10, perilakunya 4 per 10, dan B aja C kesetiaan itu ada 7 per 10. Lalu kita kalikan nilai dari 1 per 2, 9 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 7 per 10, memiliki hasil 0,0378. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada nomor 1, bahwa untuk menilai, untuk mencari keputusannya itu, mencari nilai probabilitas posterior terbesar. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa keputusan hempikir dulu memiliki probabilitas posterior lebih besar, yaitu 0,0378. Jadi untuk nomor 2 ini keputusannya adalah hempikir dulu. Lalu next nomor 3, di sini
keputusan di mana kecerdasannya B aja sih, hartanya agak tajir, perilaku toksik, kesetiaan B aja sih. Dan kita seperti biasa melakukan klasifikasi. Di sini saya sudah mengklasifikasikan, saya berikan warna yang berbeda-beda, di mana kecerdasannya di sini 1/10, agak tajir, hartanya agak tajir 1/10. Perilaku toksiknya ada 2 di sini, 2/10, kesetiaan B aja sih ada 3/10. Lalu kita kalikan hasilnya 0,0003 posterior dari gas lamarnya. Lalu pikir dulu, ini kecerdasan yang B aja sih ada 9/10, agak tajir pada pikir dulu ada 5/10, agak tajir 1, 2, 3, 4, 5. Perilaku toksik ada 4/10, dan kesetiaan ada 7/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/10. Lalu benar ya 7/10, kita kali semuanya 1/2 kali 9/10 kali 5/10 kali 4/10 dan kali 7/10. Kita dapat hasil 0,063. Jadi untuk nomor 3 di sini keputusannya yaitu pikir dulu, karena nilai dari probabilitas posteriornya lebih besar daripada nilai dari probabilitas posterior dari gas lama. Jadinya nomor 3 ini keputusannya yaitu pikir dulu. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.